Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, di sini kita akan lanjut ke pembelajaran 2 ya. Mohon disimak dengan baik. Nah, anak-anak coba diperhatikan iklan yang ada di hadapan kalian ya. Iklan ini yaitu iklan tentang pentingnya air untuk kita. Nah, kira-kira berdasarkan iklan ini apa sih kata kunci dari iklan di samping? Ya, kata kuncinya yaitu pentingnya air untuk kita. Nah, apa tujuannya? Ya, tujuan iklan di samping yaitu untuk menjelaskan dan mengajak orang-orang untuk minum air karena air penting bagi tubuh kita. Nah, sekarang lanjut, apa fungsi dari iklan? Ya, fungsi dari iklan adalah untuk mempromosikan sesuatu, baik itu barang maupun jasa. Nah, iklan dibuat menarik dengan menampilkan kata kunci dan gambar yang sesuai dengan isi iklan. Adapun kalimat dan gambar yang menarik ini menjadi hal penting dalam sebuah iklan. Nah, kemudian kita lanjut ke unsur-unsur iklan ya. Yang pertama itu ada isi iklan. Isi iklan ini harus sesuai dengan hal yang ingin disampaikan. Lalu unsur yang kedua yaitu sasaran iklan. Kepada siapa iklan ini ditujukan? Untuk siapa iklan ini? Nah, begitu sasaran iklan maksudnya. Lanjut itu kata kunci, yaitu kata yang menjadi tema iklan. Yang selanjutnya ada maksud gambar. Nah, gambar memiliki makna untuk menyampaikan isi iklan. Nah, jadi unsur-unsur iklan itu ya, ada isi iklan, sasaran iklan, kata kunci, dan maksud gambar. Nah, di dalam iklan sendiri yaitu digunakan kalimat yang merupakan kalimat persuasif ya. Kalimat persuasif merupakan kalimat yang bersifat mengajak. Jadi, tujuan dari kalimat ini itu agar masyarakat tertarik dengan pesan yang disampaikan dari iklan tersebut. Nah, bagaimana sih ciri-ciri dari kalimat persuasif? Ya. Adapun ciri-ciri kalimat persuasif yang pertama yaitu bersifat mengajak. Lalu, yang kedua, biasanya menggunakan kata-kata ajakan seperti ayo dan marilah. Lalu, yang selanjutnya yaitu ditulis secara menarik. Nah, ditulis semenarik mungkin agar pembaca itu tertarik. Nah, yang selanjutnya yaitu dapat diberi rima agar orang-orang yang membaca atau mendengar akan selalu mengingatnya. Nah, sekarang coba perhatikan lagi iklan berikut. Nah, pertanyaan yang pertama, apa kata kunci dari iklan di samping? Kata kuncinya yaitu sarapan sehat. Ya. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu bertutur tentang apakah iklan di samping? Ya, iklan di samping bertutur tentang ajakan sarapan sehat sebelum jam 9. Pertanyaan yang selanjutnya, kepada siapa iklan itu ditujukan? Nah, iklan itu ditujukan kepada seluruh masyarakat. Pertanyaan yang selanjutnya, apa makna dari gambar yang ditampilkan pada iklan di samping? Ya, maknanya yaitu mengenai makanan yang biasanya dimakan saat sarapan pagi ya. Dapat kita lihat anak-anak pada iklan tersebut gambar makanannya ini semua yang disarankan untuk dimakan pada saat sarapan pagi ya. Nah, selanjutnya manusia itu membutuhkan makanan sebagai sumber energi. Nah, makanan yang dimakan itu akan diolah lagi ke dalam tubuh menjadi zat-zat yang penting yang dibutuhkan oleh tubuh nantinya ya.
Sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Nah, makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus. Nah, bagaimana? Kenapa bisa berubah menjadi bentuk yang lebih halus? Ya, karena dengan bantuan gigi dan enzim ya. Jadi makanan yang semula bentuknya kasar ini akan berubah menjadi halus dengan bantuan gigi dan enzim. Pencernaan manusia dibedakan menjadi dua, yaitu ada pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis yaitu dengan bantuan alat pencernaan. Ya, jadi diingat, pencernaan mekanis yaitu dengan bantuan alat pencernaan. Di mana terjadinya pencernaan mekanis? Ya, terjadi di mulut dan lambung. Sedangkan yang selanjutnya itu ada pencernaan kimiawi ya. Pencernaan kimiawi itu yang melibatkan enzim-enzim pencernaan ya. Sekali lagi, pencernaan kimiawi ini yang melibatkan enzim-enzim pencernaan. Nah, terjadinya pencernaan kimiawi itu yaitu di mulut ya, di lambung dan di dalam usus. Lalu bagaimana sistem pencernaan manusia? Perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, di bawah ini merupakan gambar dari sistem pencernaan manusia ya. Anak-anak dapat lihat di gambar. Nah, yang pertama di sini ada mulut ya. Mulutnya ditunjukkan oleh tanda panah ini ya, anak-anak diperhatikan, ini mulut ya. Lalu yang selanjutnya itu ada kerongkongan. Nah, kerongkongan ini yang ditunjukkan tanda panah, ini namanya kerongkongan. Nah, kerongkongan. Lalu yang selanjutnya yaitu ada lambung ya. Nah, lambung ini yang ditunjukkan ini namanya lambung. Nah, lalu sehabis lambung ada namanya usus halus. Nah, ini yang ditunjukkan di dalam panah ini namanya usus halus. Lalu setelah usus halus itu ada usus besar ya. Nah, usus besar ini yang digambar berwarna hijau ini namanya usus besar ya anak-anak ya. Yaitu usus besar. Lalu yang terakhir itu ada anus ya. Ini yang ditunjukkan di panah ini namanya anus. Kita ulang sekali lagi ya. Yang pertama itu mulut ya, jadi makanan yang kita kunyah ya masuk ke dalam mulut, lalu masuk melewati kerongkongan ya. Kerongkongan ini merupakan penghubung antara mulut dengan lambung ya. Jadi makanan yang sudah melewati kerongkongan ini lanjut masuk ke dalam lambung. Nah, diolah lagi di dalam lambung dengan bantuan enzim ya. Nah, setelah makanan itu diolah kembali dengan bantuan enzim masuk ke dalam usus halus. Nah, makanan yang masuk ke dalam usus halus ini diserap sari-sari makanannya oleh usus halus. Nah, setelah itu makanan lalu melewati usus besar. Dan di sini air ini diserap di dalam usus besar. Nah, zat-zat sisa yang tidak terpakai dari zat sisa makan itu akan dikeluarkan melalui anus. Ya, jadi seperti itu anak-anak ya, sistem pencernaan dari manusia ya, yang dimulai dari mulut sampai anus. Selanjutnya yaitu ada urutan sistem pencernaan manusia. Nah, di sini disajikan bagian dari sistem pencernaan manusia. Yang pertama itu makanan masuk melalui mulut. Nah, selanjutnya makanan ditelan masuk ke dalam kerongkongan. Nah, setelah masuk ke dalam kerongkongan, nah makanan itu masuk ke dalam lambung untuk dicerna kembali dengan bantuan enzim ya. Jadi makanan yang masuk ke dalam lambung ini dicerna kembali dengan bantuan enzim. Nah, setelah makanan itu diolah lagi di dalam lambung, selanjutnya makanan masuk ke dalam usus halus. Nah,
untuk penyerapan sari-sari makanannya. Jadi di dalam usus halus ingat, makanan itu diserap sari-sari makanannya. Selanjutnya, makanan menuju usus besar untuk diserap apanya ya? Diserap airnya ya. Di dalam usus besar ini terjadi penyerapan air. Nah, selanjutnya sisa makanan yang tidak terpakai ya, zat-zat sisa ini akan keluar melalui anus ya. Jadi dimulai dari mulut, lalu kerongkongan, lalu ke dalam lambung, lanjut ke usus halus, lalu usus besar, dan yang terakhir itu anus ya.